9 November 1989. Gua berdiri di depan televisi, jaket masih terpasang, kunci apartemen masih di tangan, dan gue dengerin seorang pejabat ngomong 4 kata yang harusnya nggak mungkin dia ucapkan. Sofort, unverzüglich. Sekarang, langsung. Gua nggak bergerak selama beberapa menit, karena gue baru sadar, seluruh hidup gua, 38 tahun hidup di balik beton, baru saja jadi tidak relevan dalam hitungan detik. Nama gua Konrad Eberhard, arsiparis, Berlin Timur. Dan gua mau ceritain bagaimana sebuah tembok yang dibangun untuk menahan manusia akhirnya runtuh, bukan karena perang, bukan karena serangan militer, tapi karena seseorang salah baca memo. Gua nggak ingat Berlin sebelum tembok. Gua lahir 1951. Tembok dibangun 1961, waktu gua baru 10 tahun. Yang gua ingat hanya kota yang terbagi sejak awal. Ada bagian yang bisa gua jangkau, dan ada bagian yang gua tahu keberadaannya, tapi tidak bisa gua lihat. Bukan karena ada yang melarang gua memikirkan Berlin Barat, itu hal yang lebih halus dari itu. Sistem di sini bekerja bukan dengan melarang pikiran, tapi dengan membuat pikiran tertentu terasa tidak relevan, tidak berguna, berbahaya untuk dipikirkan terlalu dalam. Kenapa tembok itu dibangun? Versi resminya, melindungi warga sosialis dari ancaman fasis Barat. Versi yang bisa gua baca dari dokumen-dokumen yang lewat meja kerja gua, karena antara 1949 dan 1961, sekitar 2,7 juta warga DDR sudah kabul ke barat. Dokter, insinyur, guru, orang-orang yang dibutuhkan negara untuk berfungsi. DDR tidak sedang membangun tembok untuk menahan warga musuh masuk. DDR membangun tembok untuk menahan warganya sendiri keluar. 13 Agustus 1961, dimulai dengan kawat berduri yang dipasang dalam semalam. Dalam beberapa minggu, berubah jadi tembok beton setinggi 3,6 meter, membentang 155 km, membelah kota. Di antara dua sisi tembok, ada zona mati, Todesstreifen, jalur kematian. Tanah terbuka yang dijaga dengan lampu sorot, anjing, dan penjaga dengan perintah tembak di tempat. Setidaknya 140 orang tewas mencoba menyeberang. Beberapa di antaranya adalah dokumen yang pernah gua pegang. Di balik tembok itu, kehidupan DDR dijaga oleh Stasi, Kementerian Keamanan Negara. Dengan populasi 16 juta orang, Stasi punya 91.000 pegawai resmi, dan lebih dari 170.000 informan tidak resmi. Telepon disadap, surat dibuka, difoto, disigil ulang. Percakapan di kafe direkam dengan mikrofon yang ditanam di dinding, dan Stasi menyimpan segalanya. Termasuk hal-hal yang tidak pernah gua bayangkan bisa diarsipkan. Ada unit Stasi yang mengoleksi ribuan toples kaca, berisi kain lap yang digunakan untuk mengusap keringat tersangka selama interogasi. Tujuannya, jika tersangka itu suatu hari kabur, anjing pelacak bisa mengidentifikasi mereka dari baunya. Toples-toples itu nyata, sebagian masih tersimpan hingga hari ini. Di negara ini, bahkan bau badanmu bisa menjadi bukti kejahatan. Gua tahu lebih banyak soal bagaimana DDR benar-benar berjalan daripada kebanyakan orang. Di posisi gua sebagai arsiparis, gua membaca dokumen yang tidak seharusnya dibaca terlalu seksama. Gua belajar satu hal, sistem ini bukan dijalankan oleh ideologi. Sistem ini dijalankan oleh rasa takut yang mengkristal menjadi prosedur. Keluarga gua adalah contohnya. Ayah gua bergabung dengan Partai SED, Partai Sosialis Persatuan, bukan karena percaya, tapi karena itu satu-satunya cara dapat perumahan layak. Ibu gua mengajar kurikulum negara setiap hari dengan wajah datar, tanpa percaya, tapi juga tidak menolak. Dan gua tumbuh di antara keduanya, menguasai satu keterampilan yang paling berguna di DDR, menampilkan wajah yang tepat di waktu yang tepat. Saudara gua, Dieter, kabur ke Berlin Barat. Gua tahu perencanaannya. Gua nggak ikut, gua bilang pada diri gua sendiri itu karena orang tua yang perlu dijaga. Alasan yang terdengar masuk akal. Malam sebelum dia pergi, gua pura-pura tidur sambil mendengar dia membereskan barang dengan sangat pelan di kamar sebelah. Kami tidak berkata selamat tinggal, tidak berani. Keesokan harinya, kamarnya kosong, dan gua harus memutuskan, lapor atau diam. Gua diam, bukan karena heroik, karena melaporkan saudara sendiri terasa seperti sesuatu yang tidak bisa gua hidup dengan kenangan itu. Tapi gua juga tidak mencari tahu kemana dia pergi, tidak mencoba menghubungi. Selama 16 tahun, Dieter adalah nama yang gua simpan di folder paling dalam di kepala gua. Dokumen yang gua tahu ada, tapi nggak gua buka. 1981, sebuah surat entah bagaimana lolos sensor dan sampai ke tangan gua. Tulisan hantu Dieter, hanya beberapa kalimat. Sebagian kata dihapus oleh sensor Stasi sebelum surat itu dikirim. Tapi ada satu hal yang tersisa, nomor telepon. Gua hafalkan nomor itu. Gua bakar surat itu.
Tahun-tahun berlalu, DDR tetap berdiri, gua tetap bekerja. Kemudian datang 1989, bukan dalam satu momen dramatis, dalam gelombang. Di Polandia, gerakan Solidarność memenangkan pemilu bebas pertama di Blok Timur. Di Hungaria, pemerintah memutuskan membuka perbatasan dengan Austria, secara diam-diam membuka jalan bagi warga DDR untuk kabur ke barat melalui rute memutar. Sepanjang musim panas 1989, ribuan warga DDR mengungsi melalui kedutaan-kedutaan Jerman Barat di Praha dan Warsawa. Gua mengikuti semua ini dari balik dokumen-dokumen di kantor gua, tapi yang paling tidak bisa gua abaikan adalah Leipzig. Setiap malam Senin, puluhan ribu orang turun ke jalan dalam yang disebut Montagsdemonstrationen, demonstrasi Senin. Dimulai dari gereja, bergerak ke jalan raya, damai tapi masif. Polisi dan militer bersiap, tapi tidak bertindak, karena kerumunan itu terlalu besar untuk ditindak tanpa pertumpahan darah yang akan terlihat oleh seluruh dunia. Di kantor gua, ada tanda-tanda yang lebih konkret. Dokumen-dokumen tertentu tiba-tiba diperintahkan untuk dipindahkan atau dimusnahkan. Gua yang menerima perintahnya. Gua mengerti apa artinya. Ketika sebuah sistem mulai menghancurkan arsipnya sendiri, itu bukan tanda kekuatan, itu tanda kepanikan. Seseorang di atas sudah mulai memikirkan apa yang terjadi setelah. 9 November 1989, sore itu, pejabat DDR Gunter Schabowski menghadiri konferensi pers. Dia baru kembali dari liburan. Dia tidak hadir dalam rapat di mana keputusan tentang aturan perjalanan baru dibuat. Sebelum konferensi pers, seseorang memberi dia selembar kertas briefing tanpa penjelasan tambahan. Aturan baru itu, yang memungkinkan warga DDR mengajukan permohonan untuk keluar, seharusnya berlaku keesokan harinya, dengan prosedur tegas, dengan antrian di kantor imigrasi. Schabowski tidak tahu ini. Di depan kamera, dia membacakan aturan baru itu. Seorang jurnalis bertanya, "Kapan ini berlaku?" Schabowski melikir kertasnya, mengangkat bahu. "Sofort, unversichtlich." Sekarang, langsung. Gua nggak bergerak selama beberapa menit, karena gua baru sadar, seluruh hidup gua, 38 tahun hidup di balik beton, baru saja jadi tidak relevan dalam hitungan detik. Gua ambil kunci, gua keluar, gua berjalan ke checkpoint Bornholmerstrasse. Sudah banyak orang di sana, ratusan, kemudian ribuan. Wajah-wajah yang sama seperti wajah yang setiap hari gua lihat di jalan, di toko, di kantor. Orang biasa yang tiba-tiba berdiri di bawah lampu checkpoint dengan ekspresi yang tidak bisa gua kategorikan, antara harap dan tidak percaya. Penjaga perbatasan malam itu, Harald Jäger, komandan checkpoint, menelpon atasannya berkali-kali, meminta instruksi jelas. Tidak ada yang bisa menjawab, rantai komando DDR sedang mengalami kelumpuhan total. Semua orang menunggu perintah dari atas, dan atas sedang menunggu perintah dari lebih atas lagi, dan seterusnya sampai ke titik di mana tidak ada yang berani mengambil keputusan. Kerumunan terus membesar. Sekitar pukul 23.30, Jäger membuat keputusan sendiri, buka palang. Bukan karena ada perintah, justru karena tidak ada perintah yang datang, dan dia tidak mau memerintahkan anak buahnya menembak ke arah warga sipil yang tidak bersenjata. Satu orang, satu keputusan, tanpa otoritas dari atas. Itulah yang secara fisik membuka tembok Berlin. Gua menyaksikan palang itu terangkat dari tengah kerumunan. Orang-orang mulai bergerak maju, beberapa berlari, beberapa menangis, beberapa berbalik dan memeluk orang asing di sebelahnya. Di sisi Berlin Barat, orang-orang yang mendengar berita itu sudah berkumpul. Mereka merayakan di sisi satunya dari sesuatu yang selama 28 tahun tidak bisa ditembus. Gua menyeberang, bukan berlari, berjalan. Dengan cara yang sama seperti gua selalu berjalan. Hati-hati, kepala sedikit menunduk, mengamati segala sesuatu tanpa tampak terlalu tertarik. Bedanya pertama kalinya dalam hidup gua, tidak ada yang mengawasi gua. Berlin Barat terasa asing dan familiar sekaligus. Lampu-lampunya lebih terang, toko-tokonya berbeda, tapi langit di atasnya sama. Orang-orang di sekitar gua merayakan, menangis, tertawa, mengukul sisa-sisa tembok dengan palu, mengambil kepingan beton sebagai kenang-kenangan dari sesuatu yang baru saja berubah untuk selamanya. Gua mencari bilik telepon. Seorang asing tadi menekan koin barat ke tangan gua di kerumunan. Gua bahkan tidak sempat melihat wajahnya. Gua masukkan koin itu. Gua tekan nomor yang sudah gua hafal selama 8 tahun. Nomor dari surat yang sudah lama gua bakar, tapi nggak pernah gua lupakan. Telepon berdering. Gua nggak tahu apakah dia akan angkat. Gua nggak tahu apakah nomornya masih sama. Gua nggak tahu apakah 16 tahun telah mengubah segalanya menjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki dengan satu panggilan. Yang gua tahu, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, gua punya kesempatan untuk bertanya,